Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Hujan hari sebelumnya, Selasa 28 Januari 2025, masih menyisakan banjir di pagi harinya. Tepat di hari Imlek tahun ini, Rabu 29 Januari 2025, Jalan Boulevard Arta Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, kondisinya masih seperti ini saat saya berada di lokasi pada pukul 9 pagi. Sobat Jelajah Jakarta, banjir di lokasi ini akibat PHB yang berada di samping Mall Arta Gading ini meluap karena tidak mampu lagi menampung air. Terlebih lagi, Kali Sunter debit airnya masih cukup tinggi. Menurut warga yang Jelajah Jakarta temui, banjir di lokasi ini sebenarnya banjir tahunan atau setiap tahun pasti banjir. Namun di tahun 2025 ini, banjir di lokasi ini terbilang parah. Sobat Jelajah Jakarta, agar daya tampung bisa normal kembali, Polder Arta Gading ini menjadi objek vital dalam penanganan banjir di Jalan Boulevard Arta Gading ini. Polder yang dibangun pada akhir tahun 2022 dengan nama Arta Gading Engineering System ini menyedot air dari PHB Arta Gading untuk selanjutnya dibuang ke Kali Sunter ini. Pagi ini saya melihat langsung kerja keras teman-teman operator Polder Arta Gading dalam membereskan banjir di Jalan Boulevard Arta Gading ini. Dan penanganan kita pasti mengoperasikan semua unit kita yang ada di sini karena untuk mengurangi genangan di wilayah Kelapa Gading. Dari wilayah Kelapa Gading sendiri kan dibagi antara pompa Arta Gading dan ada Kali Betik, Bang. Jadi kita berkolaborasi lah intinya untuk mengurangi debit air tersebut. Dan di sini kita menggunakan pompa kita ada 2 di kapasitas 3000 dan 1 di kapasitas 1000 dan ada 2 unit pompa lumpur. Dan dibantu juga teman-teman dari pompa mobile yang ada di Sudin wilayah Jakarta Utara dan dari Kementerian 2 unit. Ya memang dari keadaan alamnya juga kan lagi Imlek ya Bang ya. Jadi sekarang kita siaga terus, kita berusaha ngurai air, mudah-mudahan cepat surut sih Bang. Sobat Jelajah Jakarta, inilah pompa mobile yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Vega. Satu pompa mobile berkapasitas 350 liter per detik milik Sudin SDA Jakarta Utara dan 2 pompa mobile dari Kementerian PUPR. Masing-masing berkapasitas 500 liter per detik. Selain pompa mobile juga ada pompa apung sebanyak 4 unit. Sobat Jelajah Jakarta, biasanya jika di satu polder ada 3 pompa, maka yang dioperasikan hanya 2. 1 pompa untuk menggantikan 2 pompa yang nanti akan beristirahat. Namun saat kondisi memaksa untuk menyalahkan atau mengoperasikan semua pompa, maka pompa ketiga pun dioperasikan. Hal ini bagian dari strategi agar banjir yang ada di lokasi cepat surut. Ya, itu kita gunakan di saat SOP kita sudah harus dilakukan Bang, karena tinggi air di sini sudah melebihi batas maksimal, jadi kita operasikan 3 unit tanpa henti dan nanti diistirahatkan secara bergantian. Itu sih penanganan sementaranya seperti itu Bang. Jadi penyurutan airnya cepat sekali dengan pompa kita ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya di tahun sebelumnya tidak ada banjir seperti yang terjadi saat liburan Imlek 2025 ini. Boleh dikatakan banjir tahun 2025 termasuk banjir yang cukup tinggi. Tinggi muka air atau TMA saat hujan deras hari Senin 28 Januari 2025 kemarin mencapai 300. Saat saya berada di lokasi, TMA sudah turun di angka 270. Kalau untuk 2 tahun kemarin kita bebas banjir Bang. Bebas banjir, terus di tahun ini ya mungkin karena sudah ada lahan-lahan yang sudah tidak ada lagi dibangun oleh masyarakat sendiri, makanya air bingung mau lari kemana. Jadi penanganan kita di tahun ini cukup tinggi sih kalau saya bilang. Sobat Jelajah Jakarta, selain Bang Vega, operator yang juga sibuk di Polder Arta Gading ini adalah Bang Ronald. Tapi kenapa ya Bang Ronald malah pungutin sampah bersama teman-teman dari UPS Badan Air DLH ini? Sobat Jelajah Jakarta, itulah kerennya jabatan operator. Mereka bukan cuma ngurus pompa atau mengontrol operasional pompa via SCADA, melainkan juga mengurus sampah
Sampah harus diurus karena bisa mengganggu operasional pompa. Jika sampah-sampah ini tidak diangkut, yang terjadi bisa ngetrip atau membuat mesin pompa tidak berfungsi dengan baik karena terjadi korslet. Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan memang masih banyak. Sampah bukan cuma plastik loh, melainkan juga potongan batang pohon termasuk sampah, apalagi jika sengaja dibuang ke kali. Menurut laporan nih, terkadang pihak pertamanan dari kantor atau mall yang ada di sekitar Polder Arta Gading ini setelah menebang pohon tidak langsung diangkut dengan menggunakan truk, melainkan dibiarkan di pinggir kali seperti ini agar sewaktu-waktu potongan kayu itu bisa hanyut ke kali, atau jika tidak ada petugas dari Dinas Pemprov Jakarta yang lihat potongan kayu dibuang ke kali. Ini salah satu foto yang diabadikan Bang Ronald, di mana potongan kayu, pohon yang melintang di jalur masuk air. Dan ini adalah bukti nyata potongan kayu pohon yang diambil petugas. Sobat Jelajah Jakarta, dalam menangani masalah sampah di Polder Arta Gading ini, Bang Ronald dibantu oleh 2 teman dari UPS Badan Air. Setelah sampah dimasukkan ke dalam keranjang, Bang Arif dari UPS Badan Air Kecamatan Kelapa Gading ini membawa sampah dan memasukkan ke dalam bak sampah, di mana nantinya jika sudah penuh sampahnya akan diambil oleh petugas UPS Badan Air. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah kerja operator polder. Mereka harus siap untuk melakukan pekerjaan di luar dari tupoksinya, mengangkut sampah-sampah seperti yang Bang Ronald lakukan ini misalnya. Betul Bang, kita dituntut untuk profesional aja sih di sini. Kita operator ada 2 orang untuk stasioner dan diperbantukan dari mobil ada beberapa lah. Tapi kita punya tugas masing-masing dan kita harus tetap semangat sih Bang intinya. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah perlahan-lahan banjir di lokasi Jalan Boulevard Arta Gading ini berangsur-angsur surut. Meski belum surut 100%, namun ada banyak pengendara motor tidak berani menerobos banjir karena mereka tidak mau ambil resiko motornya mogok di tengah banjir. Selaku operator Polder Arta Gading, Bang Vega tentu berharap banjir cepat surut agar warga bisa segera melintas. Namun yang terpenting adalah pesan agar warga jangan pernah membuang sampah ke kali atau sungai. Selain bisa menyebabkan selokan mampet, juga bisa membuat pompa di Polder Arta Gading ini korslet. Paham ya? Harapan saya banjir cepat surut, terus bagi warga juga harus sadar tidak membuang sampah di kali dan segala macamnya. Sama satu lagi, kalau seandainya ada kemacetan di Jalan Raya Kelapa Gading ini, mohon harap bersabar karena kita lagi menanggulanginya juga menggunakan mobil-mobil besar, jadi jangan dikomplain gitu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.